Engkau pakai dengan kebenaran-Mu, dengan kuasa-Mu yang menyempurnakan firman-Mu yang boleh kami dengar, kami terima. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Salam. Ya, hari yang luar biasa. Selamat pagi Pak Pendeta. Senang beribadah bersama. Ya, sekali lagi mewakili seluruh jemaat turut berduka atas kepulangan Ibu ke pangkuan Bapa di sorga. Nah, Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang karakter Allah yang terakhir, yaitu God greatness, ya, kebesaran Allah. Kita punya Allah yang besar, amin. Kesabarannya besar, kasihnya besar, ya, dan juga kemuliaannya terbesar, kemurahannya terbesar, kekuatannya terbesar, penyertaannya terbesar, keselamatannya terbesar buat setiap kita. Tapi saudara, yang sering terjadi adalah dalam hidup ini kita suka salah fokus. Seperti yang kemarin viral, ya, karena orang melihat senyumnya Komeng, akhirnya dia terpilih, ya, suaranya terbanyak. Karena apa Bapak Ibu? Salah fokus. Dalam hidup kita juga sering salah fokus. Kita cenderung suka beralih hati kita. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang remeh-temeh. Kita sering salah fokus dengan masalah kita yang kecil, tentang apa yang kurang, tentang apa yang mengganggu kenyamanan kita. Padahal Tuhan itu membawa kita kepada hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mulia, hal-hal yang agung. Tapi manusia lebih suka kepada hal-hal yang remeh-temeh, yang kecil, yang sifatnya sementara. Kita sering terganggu, saya belum punya ini. Apalagi kita lihat tetangga sudah mulai bajunya kok baru ya setiap minggu ya. Kapan aku punya baru? Lihat tetangga yang sudah punya mobil, aduh kapan ya aku juga ganti mobil. Kita lihat tetangga kita istri baru, enggak ya, itu nggak boleh ya. Kita kepingin ikutin tren-tren yang ada. Kita kepingin mengikuti, menyaingi orang-orang yang tampaknya begitu hebat, sudah jalan ke sana, jalan kemari, sudah punya ini, punya itu. Kita kepingin lebih daripada mereka. Tapi semua itu membawa kita komplain sama Tuhan. Tuhan, kok aku begini sih? Kok si anu itu lebih diberkati? Kan aku lebih setia, kan aku lebih baik. Mulai sungut-sungut, mulai membanding-bandingkan, mulai timbul hati yang bersungut-sungut. Melihat tetangga kita mulai minder. Melihat mereka yang belum punya, kita jadi sombong. Kita sudah punya, tapi ada yang lebih punya, lebih baik lagi. Kita kepingin kejar lagi. Seorang Jet Li memberi kesaksian, uang dan nama yang terkenal itu tidak memberi kebahagiaan. Waktu Jet Li menjadi bintang film, menjadi aktor yang hebat, dia menjadi terkenal di seluruh Cina. Belum cukup Jet Li, kamu harus terkenal di seluruh Asia. Dia kerja. Dia terkenal di seluruh Asia. Setelah dia terkenal di seluruh Asia, belum cukup Jet Li, kamu mesti terkenal seluruh dunia, masuk ke Hollywood. Dia kerja, jadi terkenal di seluruh dunia. Waktu sudah habis, dia sudah menjadi keriput, tua, uangnya yang banyak, dia tidak bisa nikmati. Dia terus mengejar. Tidak ada ujung pangkalnya, saudara. Acap kali kita akhirnya menjadi putus asa, ngambek, malas. Kita pusing dengan sikap-sikap orang-orang yang mengganggu kenyamanan kita. Anak-anak yang nakal. Dosen saya dulu bilang, waktu dia mendidik kami, kamu ini masih liar. Ada jemaat-jemaat yang masih liar, sulit untuk digembalakan. Keluarga-keluarga, kita semua punya keluarga, punya anggota-anggota yang masih liar, sulit untuk diarahkan.
sulit untuk digembalakan. Sukanya ngatur, tapi kalau diatur nggak mau. Sukanya menuntut, tapi lupa dengan kewajibannya. Ini kan masalah-masalah yang sering kita hadapi. Makanya waktu kakak tingkat saya, waktu di STTBM, lihat anak-anak yang nakal, sok-sok jagoan, sok-sok hebat gitu ya. Kamu kalau mau jagoan, jangan di sini, di pasar sana. Waktu ada orang yang suka melawan pendeta, kamu kalau mau jagoan, mau hebat melawan pendeta nggak akan bilang buat apa-apa sama kamu. Paling dia doain kamu. Kalau kamu hebat, di pasar sana. Dia bilang seperti itu. Kalau kamu mau berpolitik, jangan di gereja. Kalau kamu memang mau berpolitik, ya masuk ke dunia politik, jangan di gereja berpolitik. Nah, itu hal-hal seperti itu sering kita hadapi dalam hidup kita. Acap kali membuat kita putus asa, ngambek, aku nggak mau gereja-gerejaan lah, aku nggak mau pelayan-pelayanan lah. Orangnya semuanya begitu, jahat, tidak tahu berterima kasih, pelit, hanya jadi tukang kritik, pencuri, pembangkang, tidak mau dikoreksi, maunya mengoreksi. Kenapa saudara? Akhirnya semuanya itu membuat kita akhirnya uring-uringan, membuat kita akhirnya setengah-setengah hati kepada Tuhan. Kenapa? Dengar baik. Sebab kita sering sekali tidak melihat hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan atas masalah yang kita hadapi. Waktu saya melayani anak-anak kecil, saya ingat dulu pembimbing saya, pendamping saya selalu bilang, "Kasta, jangan kamu lihat anak ini skala nakalnya seperti apa. Kamu lihatlah dia di 10-15 tahun yang akan datang, bagaimana dia menjadi anak yang takut akan Tuhan." Kalau kita lihat ya anak-anak itu yang masih nakal, kita pusing. Tapi lihatlah dia. Begitu juga saudara, ketika saudara melihat anggota keluarga, jemaat yang masih liar, jangan lihat mereka di hari ini, tapi lihat mereka 10, 5 tahun, 15 tahun yang akan datang. Kalau Tuhan melawan mereka, kalau Tuhan menjamah mereka, kalau Tuhan mengubah mereka, mereka akan menjadi kesaksian yang hidup, menjadi puji-pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan percayakan kita mendoakan dia, doakan. Kalau Tuhan mempercayakan kita mendampingi dia, dampingi. Kalau Tuhan mempercayakan kita untuk memuridkan dia, muridkan. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Mengapa kita sulit melepaskan sesuatu dari dunia ini? Mengapa kita sulit melepaskan sesuatu dari dunia ini? Karena kita tidak percaya apa yang disediakan Tuhan itu jauh lebih besar. Kenapa kita terganggu dengan orang yang tidak menghargai kita? Karena kita lupa kita ini sudah menerima penghargaan terbesar dalam hidup kita, saudara. Kenapa kita marah ketika ada orang yang menjahati kita? Karena kita lupa ada kebaikan Tuhan yang jauh lebih besar dari kebaikan siapapun yang ada di dunia yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Saudara, mengapa kita tidak terima dihargai oleh orang terdekat kita? Karena kita lupa penghargaan terbesar sudah kita alami di dalam hidup kita. Atau masalah terbesarnya kita belum menerima penghargaan, penerimaan, kasih yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dalam Mazmur 145 ini Daud mengajar kita untuk tidak salah fokus. Tepuk samping kirinya dan kanannya, jangan salah fokus ya. Karena manusia suka beralih fokus. Jika kita fokus bersama, kita akan melewati semua tantangan yang ada. Waktu ada orang yang menyulitkan saudara, menjahati saudara, kalau saudara fokus, saudara akan melihat situasi yang kita alami menjadi kesaksian, menjadi puji-pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Daud juga mengalami hal yang sama dengan setiap kita. Dia juga pernah mengalami salah fokus dalam hidupnya. Makanya dia jatuh dalam dosa. Tapi hari ini kita juga belajar dari Daud, bagaimana kita mengarahkan fokus kita kepada Allah yang hidup. Dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga sampai yang ketiga, Mazmur 145 ayat 1 sampai 3. Aku hendak mengagungkan Engkau
Ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Di ayat yang pertama ini ada kata mengagungkan Engkau. Kata mengagungkan Engkau dalam bahasa Inggris lebih dekat dengan bahasa aslinya. Terjemahannya ada extol. Apa artinya? Mengagungkan, meninggikan, dan mengangkat. Apa yang terjadi waktu kita memuji Tuhan? Apa yang terjadi pada waktu kita menyembah Tuhan dalam hidup kita? Di ayat yang pertama dan ketiga ini kita mengerti apa kebenaran di balik pujian dan penyembahan kita. Dikatakan mengagungkan Engkau, memuji namamu, memuji Engkau, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terduga. Saya mau bertanya buat Bapak Ibu Saudara, kalau kita memuji Tuhan, sebenarnya itu untuk kepentingan siapa? Apakah ketika Tuhan gak dipuji, dia batal menjadi Allah? Apa ketika seorang kasta tidak memuji Tuhan, Tuhan Allah bilang, hai malaikat-malaikat, ayo kita tunjukkan kepada pendeta kasta bahwa kita ini adalah Allah. Apakah seperti itu? Atau seperti orang Indonesia? Apakah Tuhan itu seperti orang Indonesia? Bagaimana orang Indonesia? Seorang si A memuji temannya, ayune kamu, aduh ayune kamu. Lalu si B bilang, enggaklah ayuan kamu, kurusan maneh. Si A bilang, kurusan kamulah, kulit apik maneh. Si B bilang, enggaklah, apiken kamu, kulit ini glowing. Menolak dipuji, ben dipuji balik. Apakah seperti itu? Yang kedua, waktu ada seseorang memasang statusnya di Instagram atau di Facebook, temannya komentar, wih enak kamu dek mana? Oh aku dek Australia. Lalu B menjawab, ayo nek sini yuk. Lalu si B menjawab, si A menjawab, oh enggak iso, aku ndek papaku nek Eropa. Umpan lambung, mari itu smash pakai yang lebih mewah. Yang terakhir, waktu ada seseorang baru dari salon, habis dari salon dia posting ya, lalu dia kasih caption, aduh bed hard day. Terus ada yang komen, ayune nemen lo. Dalam hati acengne komen, ini yang diharapkan no. Yang nggak ngerti boleh ada tulisannya ya di bawah ya. Apakah kalau kita tidak memuji menyembah Allah, dia batal menjadi Allah? Tidak dipuji oleh kita, dia tetap Allah. Jadi mengapa kita memuji Allah? Karena waktu saudara dan saya memuji Allah, kita sedang mengalami apa saudara? Kita sedang mengalami apa? Sorry, nggak bisa. Kita sedang mengalami, bisa dibantu PowerPoint. Kita sedang mengalami yang namanya kalibrasi hati. Kita sedang menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Kenapa kita berdoa? Kenapa kita memuji Tuhan? Kenapa kita beribadah? Bukan supaya Allah itu tetap menjadi Allah kita, tetapi waktu kita memuji Allah, kita sedang mengekstol hati kita, mengkalibrasi hati kita supaya selaras dengan hati kita, dengan hati Tuhan. Termometer, temperatur, timbangan, semuanya perlu dikalibrasi karena suka gampang melenceng. Demikian hidup kita, saudara. Kita suka sekali mengalihkan fokus, makanya kita perlu mengkalibrasi hati kita. Lewat pujian penyembahan, lewat ibadah, kita sedang mengkalibrasi hati kita. Seorang Tim Keller berkata, sebenarnya orang itu tidak sadar dan tidak sengaja memungkiri kebesaran Tuhan, tetapi manusia cenderung menukar kemuliaan Tuhan dengan sesuatu yang lain.
Waktu kita tidak memandang kepada kemuliaan Allah, kepada kebesaran Allah, waktu hati kita tidak selaras dengan hati Tuhan, di situ hati kita mudah sekali, cenderung sekali menukar kemuliaan Tuhan. Makanya di ayat yang keempat sampai yang ketujuh, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu, semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendaklah kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka. Tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Seorang Daud tahu rahasianya, bagaimana fokusnya tetap kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara memuji Tuhan. Makanya Daud terkenal membawa kecapi. Waktu dia ngangon kambing membawa kecapi, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Apapun orang lain komentar tentang dirinya, dia tetap arahkan hatinya kepada Tuhan. Waktu saudara di rumah, di jalan, pujilah Tuhan. Angkat pujian. Waktu sebelum tidur, waktu bangun tidur, worship sama Tuhan. Di sana hati kita dikalibrasi oleh Tuhan. Daud mengkalibrasi hatinya, sehingga hatinya tertuju kepada kebesaran Tuhan yang dinyatakan melalui perbuatan yang besar. Apa perbuatan Tuhan yang besar? Di minggu pertama tentang karakter Allah, kita belajar bagaimana Allah begitu mulia. Semua jagat raya ini diciptakan begitu presisi, begitu akurat. Oksigen sekian juta tahun bisa 21%. Kalau kurang dari 20% kita megap-megap. Kalau lebih dari 21% kita jadi terbakar semua. Matahari begitu presisi. Kalau terlalu dekat 5 km aja ke dunia, kita ini semua jadi BPK. Waktu terlalu jauh dari 21% kita semua jadi progen. Semua begitu presisi. Itu bukti kebesaran Tuhan. Kita belajar kemarin ada galaksi Whirlpool. Jaraknya ke bumi 31 juta tahun. Dia menciptakan matahari yang begitu besar. Ada Jupiter yang menjadi tameng bumi. Tapi ada yang jauh lebih besar, Arcturus namanya ya. Matahari itu begitu kecil. Jadi di luar angkasa itu ada galaksi, ada universe, tapi ada juga multiverse. Tuhan membuat semua itu dalam genggaman tangannya, saudara. Kalau kita melihat ini besar, tapi ada yang lebih besar lagi. Saya nggak usah lama-lama di sini, nanti seminar antropologi ya. Tapi saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu begitu besar, agung dan mulia. Tapi dikatakan di dalam Yesaya 40, 12 sampai 14. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Siapakah yang telah menakar air dalam telapak tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, yang menghitung debu tanah dengan ukuran, dan menimbang gunung-gunung dengan timbang, dan bukit-bukit dan raja. Siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan atau menjadi penasihatnya dan pemberitahu dia? Kepada siapakah dia meminta nasihat, dan siapakah yang dapat memberinya pengertian? Siapakah yang mengajarinya jalan keadilan dan mengajarinya pengetahuan, serta menunjukkan kepadanya jalan pengertian? Kalau Tuhan memperhatikan bumi yang begitu kecil dibanding dengan matahari, dibanding dengan jagat raya, maka dia juga memperhatikan saudara, memperhatikan kita yang kecil. Di ayat 11 dikatakan, mereka mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan perkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia. Kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih
dalam segala perbuatannya. Kalau yang pertama tadi kita tahu akan kebesaran Tuhan melalui perbuatannya yang besar. Yang kedua dari ayat ini, kebesaran Tuhan dinyatakan melalui kedaulatannya. Masa jabatan pemerintahan di Indonesia itu 5 tahun. Kaisar Cina, Korut, itu pun ada batasannya. Tapi kedaulatan Tuhan kita itu ada di sepanjang masa. Kedaulatan Tuhan kita itu tidak ada yang bisa gugat. Dia adalah Alfa dan Omega. Kalau saudara tahu bahwa dia adalah Alfa dan Omega, kalau kita tahu akan kedaulatannya, maka kita tidak takut akan hari esok. Sebab apa? Tuhan bilang bahwa aku ada di masa depanmu, karena aku berdaulat atas setiap aspek di dalam hidupmu. Dikatakan tadi, Tuhan itu kerajaannya itu tidak berkesudahan. Everlasting kingdom, tidak berkesudahan, segala abad. Kalau kita tahu akan kedaulatan Tuhan ini, maka kita akan mengalami damai yang tidak pernah bisa kita temukan. Seorang Charles Spurgeon berkata, kedaulatan Tuhan mestinya seperti bantal untuk anak-anak Tuhan, di mana mereka bisa tidur di malam hari dan mempunyai damai yang sempurna. Apa yang membuat kita gelisah selama ini? Kalau saudara tahu akan kedaulatan Tuhan, saudara akan menikmati damai sejahtera walaupun ada kegelapan yang menerpa kita. Kalau Tuhan bisa pegang bumi, pegang jagat raya, maka Tuhan juga pegang masa depanmu. Maka Tuhan juga jamin atas seluruh kehidupanmu. Karena Dia sang pemegang kendali. Dia adalah awal dan Dia adalah akhir. Dia sang pembuat jalan. Dia menangis waktu kita menangis. Dia ada dalam setiap tangisan kita. Dia ada dalam setiap sukacita kita. Dia peduli, Dia mengerti atas apa yang kita alami dalam hidup kita. Bahkan Dia sanggup untuk membuat jalan dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Dia bisa buat jalan di saat kita tidak bisa melihat jalan. Dia bisa membuat jalan dalam setiap kehidupan kita. Ayat 7 dan 9, besarnya kebajikanmu, pengasih dan penyayang, panjang sabar, besar kasih setianya. Tuhan itu baik. Kita bisa mengalami kebesaran Tuhan saat kita bisa merasakannya melalui kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Dia adalah penopang bagi semua orang yang jatuh, penegak bagi semua orang yang tertunduk. Minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan. Daud mengatakan, aku ini seperti debu, aku ini seperti rumput, seperti bunga yang cepat layu. Saat kita menyadari keadaan kita, Daud di nas ini juga menyatakan, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Waktu kita menyadari keadaan kita, keterbatasan kita, di situ kita beralih kepada yang tidak terbatas. Kenali batasanmu agar kamu tahu bahwa kamu terbatas dan ingin mengandalkan yang tidak terbatas. Tuhan tunjukkan keadilannya buat kita. Waktu orang jahat sama kita sering sekali berkata, Tuhan tunjukkan keadilanmu kepada orang ini. Betul ya? Pernah gak seperti itu? Waktu ada orang yang menjahati kita, Tuhan, kamu kok tidur aja Tuhan, tunjukkanlah keadilanmu kepada orang ini. Tapi saya mau bertanya, di antara kita, siapa yang belum berdosa hari ini? Boleh tunjuk tangan. Siapa yang belum berdosa? Saya juga gak berani ya. Kita semua berdosa. Kalau Tuhan adil, maka Dia harus mengadili setiap kita. Betul gak? Kalau Tuhan adil, kok saudara belum dihukum sampai sekarang? Bagaimana Allah yang adil dalam segala sesuatu, tapi kasih-Nya
juga ada dalam segala sesuatu. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang adil dalam segala sesuatu, tetapi Dia juga kasih dalam segala sesuatu. Kalau saudara tahu kebenaran ini, saudara tidak akan lagi berkata kepada orang yang kena celaka, rasain lu, makanya kamu jangan jahatin aku. Saudara nggak akan berani lagi berkata seperti itu. Karena orang seperti ini waktu dia kena celaka, kena masalah, dia akan berkata, mengapa aku Tuhan? Mengapa aku Tuhan? Tapi kalau saudara tahu bahwa Tuhan itu bukan hanya Allah yang adil, tapi Dia adalah Allah yang kasih. Waktu Dia mau mengasihi kita, Dia harus menyelesaikan dosa kita. Dia harus menghukum dosa kita. Tetapi karena kasih-Nya, Dia tidak mau dosa kita ditanggung dalam tubuh kita, sehingga Ia mengutus anak-Nya yang tunggal menanggung hukuman. Keadilan Allah, kasih Allah dipertemukan di atas kayu salib. Di sanalah kelepasan, pemulihan, pembebasan, keselamatan terjadi buat setiap kita. Kita mundur ke ayat yang ketiga dan 4. Jika aku melihatmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apa yang dibuat oleh jari tangan Tuhan? Yang dibuat oleh jari tangan Tuhan itu, bulan bintang yang tadi megah-megah kita lihat itu dibuat oleh jari tangan Tuhan. Ada satu lagi yang dibuat oleh jari tangan Tuhan, yaitu hukum Taurat. Karena apa? Karena semua itu menyatakan kebesaran dan keperkasaan Tuhan. Tapi tahu nggak saudara, waktu Dia menciptakan kita, Dia tidak menciptakan dengan kita, Dia tidak menciptakan dengan jari, tapi Dia menciptakan dengan Allah. Kenapa? Karena saudara dan saya itu istimewa. Tepuk samping kanan dan kiri yang kamu istimewa. Karena kita istimewa di hadapan Tuhan, Ia tidak mau menghukum dosa kita di dalam tubuh kita. Karena kalau Dia mengampuni dosa kita, maka Dia juga harus menyelesaikan dosa kita. Maka Dia memberikan anak-Nya yang tunggal. Di dalam Galatia 1 ayat 3 sampai 5, kasih karunia menyertai kamu, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah Bapa kita. Baginya kemuliaan sampai selama-lamanya. Kebesaran Tuhan bukan hanya Dia berdaulat, tetapi melalui kasih-Nya Ia memberikan dirinya. Ia buat bintang-bintang dengan jarinya. Tetapi untuk membuat saudara dan saya, menjadi baru, Dia memberikan anaknya buat kita. Luar biasa. Kalau Tuhan menanggung semua kesalahan kita, kebobrokan kita, kebejatan kita, kejahatan kita, semua dilunasi karena kebesaran kasih-Nya. Kalau Dia di pihak kita, Dia yang membenarkan kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Siapa yang perlu kita takutkan di dalam dunia ini? Kalau kita ada di tangan Tuhan, maka tidak seorang pun yang bisa mengambil kita dari tangan Tuhan. Pointer ini kalau ada dalam genggaman saya, orang yang tidak lebih kuat dari saya gak pernah bisa mengambil ini. Tangan Tuhan begitu kuat, Dia perkasa, Dia terhebat. Saudara yang percaya ada di tangan Tuhan. Tidak seorang pun bisa mengambil kita dari tangan Kristus. Amin. Jangan takut waktu kita hidup sebagai anak Tuhan. Jangan takut, sebab apa? Dia beserta kita. Tenang, percaya penuh. Karena Tuhan sudah menjamin segalanya buat kita. Kenapa kita tidak takut? Karena kita punya Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan pencipta jagat raya itu beserta dengan kita. Apa yang kita takutkan? Saudara akan menjadi orang yang tampil beda. Saudara akan menjadi orang yang membuat orang bertanya-tanya, kenapa Bapak itu bisa begitu? Kenapa Ibu itu bisa begitu?
karena ada Kristus di dalam kehidupan kita. Efesus 3 ayat 16 ayat terakhir sampai 19. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya ajak kita untuk membaca Alkitab, membaca ayat ini bersama-sama dengan lantang ya. Ayat 16 sampai ayat 19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam batinmu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Mari kita tunduk kepala. Apakah di waktu-waktu yang lalu hal-hal yang remeh, hal-hal yang kecil suka mengganggu, mengalihkan fokus saudara? Sering sekali sikap perbuatan orang membuat kita kehilangan damai sejahtera, membuat kita mulai angot-angotan, membuat kita mulai takut karena situasi yang kita alami, berita-berita buruk, kejadian-kejadian yang aneh yang terjadi sekeliling kita. Apakah sering sekali semuanya itu selama ini mengalihkan perhatian saudara? Hari ini Daud menunjukkan kepada kita rahasia menang atas segala situasi yang kita hadapi, menang atas orang-orang yang tidak menerima saudara, menang atas orang-orang yang tidak menghargai saudara, menang atas setiap kebutuhan-kebutuhan yang mungkin belum memenuhi kebutuhan saudara. Kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin mencekam buat saudara. Hari ini mari pandang kebesaran Tuhan. Aku mau Tuhan memandang kebesaran-Mu. Aku mau mengkalibrasi hatiku lewat setiap puji-pujian yang kunaikkan. Bukan hanya sekedar ucapan bibir, tapi sungguh-sungguh penyembahan dari hatiku karena mengagungkan akan kebesaran-Mu di dalam hidupku. Kalau itu yang menjadi doa saudara, mari datang kepada Tuhan. Mari minta Tuhan melawat hati saudara dengan Roh Kudus-Nya, supaya hanya tertuju kepada kebesaran Tuhan. Karena di dalam kita memandang kebesaran Tuhan, ada kekuatan untuk mengalahkan segala tantangan rintangan, untuk menerima kekuatan untuk mengisi hari-hari kita di dalam anugerah Tuhan, untuk mengisi waktu-waktu kita dengan waktu yang terbaik, waktu yang berkualitas, waktu yang bernilai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan buat Roh-Mu yang bekerja di antara kami. Terima kasih buat firman-Mu yang bekerja buat setiap kami. Engkau melawat, menjamah setiap hati kami Tuhan, supaya kami menyadari bahwa Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar.
mengimani dan kami menerima penghargaan, kebaikan, kasih, apa yang Kau kerjakan, apa yang Kau sediakan, apa yang Tuhan sudah selesaikan adalah hal yang terbesar di dalam kehidupan kami. Sehingga mulai hari ini Tuhan, kami tidak akan lagi mengemis apapun dari dunia ini. Karena apa yang Kau kerjakan, apa yang Kau berikan jauh lebih besar dari apapun. Kalau Tuhan menciptakan bintang-bintang, kalau Tuhan menciptakan jagat raya, Tuhan memperhatikan segala sesuatu begitu presisi, begitu akurat, maka Tuhan juga pasti memelihara, memperhatikan kami, anak-anak-Mu. Engkau telah menjadikan kami dengan perbuatan tangan-Mu. Bahkan Engkau memberikan anak-Mu buat kami, agar kami mengalami lahir baru, agar kami menjadi anak-anak Tuhan. Dan itu semua cukup buat kami Bapa, bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi, kami tidak gentar, kami tidak takut. Sebab kalau Allah di pihak kami, siapakah menjadi lawan kami? Sehingga melalui apa yang setiap kami alami, justru pada waktu yang sama, kesaksian yang nyata, kesaksian yang hidup dipancarkan lewat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, kebenaran-Mu menjadi bagian kekal dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus, kebenaran-Mu Tuhan menuntun, memimpin, menguasai setiap langkah kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Engkau bertahta di atas puji-pujian dan pengagungan kami. Ya Tuhan dikenal lewat setiap penyembahan kami. Kau memberkati setiap jemaat-Mu sepanjang minggu ini ada dalam berkat, perlindungan, penyertaan, pembelaan Tuhan yang sempurna. Jauh dari segala sakit penyakit, jauh dari segala mara bahaya. Siapapun yang bertemu dengan jemaat-Mu, siapapun yang berjumpa dengan jemaat-Mu, mereka boleh merasakan kasih yang sempurna, kebenaran yang membebaskan, lewat sapaan, lewat senyum, lewat teguran, lewat kebersamaan, kuasa Tuhan bekerja. Anak-anak kami yang akan sebentar lagi mengikuti retreat di Wisma Kinasih, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati. Anak-anak kami yang juga sebentar lagi akan menghadapi ujian, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberi keberhasilan. Jemaat-Mu, setiap orang tua dalam pekerjaan mereka, Engkau memberikan kemenangan. Dalam setiap pergumulan usaha mereka, Tuhan menyatakan jalan-jalan yang terbaik. Terima kasih buat jemaat-Mu yang setia. Terima kasih, bersyukur buat pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Bersyukur buat setiap kesungguhan hati jemaat-Mu. Biarlah jemaat ini Tuhan selalu ada dalam naungan kasih karunia-Mu. Siapapun yang datang ke gereja ini, mereka dibebaskan, mereka disembuhkan, mereka diubahkan oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang minggu ini ketika jemaat-Mu ada di jalan, di rumah, di pekerjaan, ada dalam perhatian Tuhan, ada dalam pertolongan Tuhan. Tuhan yang mengutus berkat-berkat Tuhan, Tuhan yang memerintahkan segala yang baik turun atas jemaat-Mu, sehingga lewat jemaat-Mu Bapa, Tuhan semakin disenangkan, Tuhan semakin dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan mengasihimu dengan kasih yang sempurna. Dia menerima engkau apa adanya. Engkau berharga di matanya. Damai sukacitanya tersedia buat setiap kita. Sebelum engkau akan pulang, mari arahkan hatimu, arahkan pikiranmu, pengadahkan tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, damai, sejahtera, sukacita dari sorga mengalir dari tempat yang maha tinggi, tercurah atas seluruh kehidupan. Kemurahan, kebesaran, kebaikannya semakin nyata di setiap langkahmu. Karena rohnya yang menopang engkau, rohnya yang memimpin engkau, rohnya yang menuntun kita, membawa kita menggenapi setiap rencananya yang ajaib dan luar biasa. Pulanglah dengan penyertaannya yang ajaib. Pulanglah dengan mujizatnya yang tersedia buat setiap kita. Karena rahmatnya selalu baru, pertolongannya selalu nyata, membebaskan, menuntun, memberi kita sukacita,
dan damai sejahtera dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.